Hai, welcome back to Female Daily Network YouTube channel. Masih di work from home series bareng gue Nopai sama aku Hani. Nah, kali ini kita akan bahas tentang produk-produk favorit selama bulan April ini. Tapi yang menariknya produknya tuh ada juga yang non-beauty karena kita ngerasa selama work from home ini kita ngerasa terbantu banget dengan kehadiran produk-produk tersebut. Gue nungguin Hani ngomong, mungkin udah ya sekarang. Di edisi kali ini gue akan nge-review beberapa produk yang merupakan favorit gue di bulan April ini. Nah, kalau mau tahu produknya apa aja, keep on watching. Stay tune. Oke, kita mulai dari beauty dulu ya. Baru-baru ini aku nyobain serum dari Butterine yang Moon Faces Natural Concentrated Serum. Ini aku pakai kira-kira seminggu lebih, tapi aku pakai tiap hari, pagi dan malam. Aku juga pernah mention di video-video sebelumnya dan ini juga favoritnya Arinda karena buat dia tuh benar-benar bisa ngilangin beruntusan. Buat aku, efeknya adalah, jadi selama work from home ini aku ngerasa kulitnya tuh malah bermasalah gitu. Malah dehidrasi, malah kusam, dan lain-lain. Terus di saat, aku kan nggak setiap hari pakai makeup, tapi giliran aku harus pakai makeup, itu kayak foundationnya tuh nggak nempel. Kayak susah banget buat mendapatkan hasil yang flawless, sampai aku tuh kayak, ini karena memang skill makeupnya udah berkurang karena jarang makeupan atau emang kulitnya lagi bermasalah gitu. Tapi memang kulitnya tuh terasa banget sih kalau nggak halus, terus kalau pakai foundation tuh kayak kelihatan patchy gitu. Tapi sejak pakai ini hilang semua masalahnya. Jadi kulitnya tuh terasa banget sekarang lebih halus, terus juga lebih kenyal, lebih cerah juga karena ini tuh memang ingredientsnya oke banget sih. It's an all around serum yang kayak semua ingredientsnya ada, antioksidannya ada, untuk mencerahkannya ada, untuk melembabkannya juga ada. If you can only have one serum, this is it. Ini brand lokal, keren banget, tapi memang mahal sih. Ini harganya kalau nggak salah 850 ribuan untuk 20 ml, which is cukup kecil ya, tapi satu pump tuh cukup banget sih untuk seluruh wajah. Memang mahal, tapi buat aku sih worth it banget dan definitely akan repurchase. Dan ya itu dia so far, kayak hari ini makeup langsung berasa makeupnya tuh nempel gampang banget, terus juga kulitnya jadi terlihat lebih cerah. Oke, lanjut ke produk kedua, ada dari Clarins. Ini tuh body lotion, tapi dia tuh kayak extra firming body lotion atau body cream yang bisa lifting and toning the skin. Jadi bukan cuma muka aja yang harus di lifting dan dibikin tone, badannya juga. Aku tuh beli ini waktu Jakarta X Beauty dan gak pernah dipakai. Sampai baru-baru ini selama work from home. Kenapa nggak pernah dipakai? Karena basically lupa aja terus, dan ini kan harusnya dipakai sebelum latihan. Katanya tuh bisa bikin kita tuh jadi lebih berkeringat. Nah, biasanya aku kan olahraga setelah dari kantor langsung ke gym gitu, jadi selalu ketinggalan gitu. Ini gede banget ya buat dibawa-bawa. Nah, selama work from home, aku selalu pakai ini sebelum olahraga. Jadi kebetulan aku emang olahraganya lumayan rajin sih selama work from home. Cuma treadmillan atau ikut olahraga di YouTube atau Instagram gitu. Nah, jadi pas ketika lagi mau pakai baju olahraganya, aku pakai ini dulu nggak di seluruh area sih, tapi di perut, paha, lengan kayak gitu. Aku sih ngerasanya pas olahraga tuh kayak di bagian-bagian itu kayak jauh lebih berkeringat dan rasanya tuh ada sedikit rasa panas gitu. Nggak tahu sih sebenarnya berpengaruh enggak ke kulit atau ke badan gitu, tapi ya anyway namanya juga berusaha kan. Jadi kita coba aja mumpung udah punya juga. Ini gede banget sih, 200 ml masih banyak banget. Dan sekalian ini juga hydrating banget, sebenarnya bisa juga dipakai walaupun nggak olahraga. Berikutnya yang aku mau share adalah lilin.
Jadi aku tuh suka banget sama lilin, dan suami aku juga itu lebih parah sih. Kalau suamiku tuh justru lebih sering beli lilin daripada aku. Jadi kalau di rumah tuh kayak hampir di seluruh ruangan, di setiap kamar, di ruang tamu, meja makan, di dapur, di kamar mandi tuh pasti banyak lilinnya. Dan terutama sejak work from home ini kan ya setiap hari seharian di rumah kan, kita ngerasa banget sih kalau lilin tuh membantu banget bikin suasana jadi lebih calm aja gitu, lebih stress free, kayaknya tuh nggak terlalu anxiety gitu berada di rumah dengan suasana yang kayak lebih hening, terus wanginya tuh enak, itu bikin moodnya jadi lebih beda. Nah, kalau lilin sih aku bebas, maksudnya banyak banget sih, kayak hampir semua merek tuh ada, dari merek-merek lokal, terus juga ada yang paling banyak pastinya kayak Bath and Body Works nih. Ini tuh ada yang Fresh Balsam. Oh, ini White Barn. Ini White Barn. Kalau ini dari Bath and Body Works, Pumpkin Cupcake. Jadi ini tuh kadang-kadang nggak usah dinyalain, tapi ditaruh di setiap sudut ruangan atau di ruangan yang kita sering lewat, itu udah wangi banget deh ruangannya itu. Terus juga ini ada dari Diptyque, ini ada Comme des Garçons. Jadi designer candles ada, yang biasa-biasa juga ada. Terus ini ada Jo Malone juga. Udah sering di review lah ya kalau Jo Malone English Fair and Frisia ini, gue suka banget perfumenya. Ada juga hair mistnya, dan sekarang ditambah lilinnya juga. Pokoknya lilin ini tuh membangun suasana banget, bikin jadi betah di rumah. Terus juga pokoknya jadi bikin suasananya lebih menyenangkan lah. Kalau kalian belum pernah pakai masang lilin di rumah, coba deh, siapa tahu it makes a difference. Terus berikutnya, ini produk keempat ya aku mau share. Ini jauh banget dari beauty sih, tapi ini barang yang penting banget. Charger dari Anker. Ini aku ada 2, ini kayak fast charging dari Anker. Ini colokannya 1, kalau yang ini tuh 2. Jadi kalian ngerasa gak sih sejak work from home itu pemakaian gadget tuh kayaknya jadi lebih intens, terus handphone, laptop, iPad, itu tuh kayak baterainya cepet banget habisnya. Kayak masih pagi gitu, baru jam 10 kok baterainya udah merah gitu. Jadi harus sering-sering nge-charge, dan charger ini tuh ngebantu banget karena ini fast charging banget, kayak baru nyolokin sebentar aja naiknya udah langsung berapa puluh %. Dan bukan cuma aku aja yang ngerasa, kayak anak-anakku juga ngerasa kalau nge-charge pakai colokan ini tuh cepet banget nge-charge-nya. Di rumah kan ya kan ada suamiku, ada anakku 2, jadi ya semuanya pasti pakai gadget, semuanya selalu butuh nge-charge berkali-kali setiap hari. Jadi adanya 2 ini tuh ngebantu banget, jadi kita bisa gantian nge-charge-nya. Itu aja sih ternyata produk-produk yang aku share kali ini. Sebenarnya ada satu lagi yang non beauty, itu adalah air fryer. Tapi Nopai juga ternyata produknya sama air fryer juga. Jadi ya udah, biarkan Nopai saja yang menjelaskan. Tapi kalau buat gue si air fryer ini membantu banget, karena kalau kita masak di kompor itu kan, kita misalnya goreng kerupuk lah, goreng ayam lah, apa segala macam ya kan harus ditungguin kan, bener-bener ditongkrongin. Terus juga jadi bau kan, dapurnya, ruangannya, kitanya juga gitu. Nah kalau di air fryer itu kita tinggal masukin, kita pasang timernya kayak 15 menit, ya udah terus bisa ditinggal mandi, terus balik lagi ayamnya udah jadi deh, tinggal makan. Dan hasilnya juga jadi lebih menyehatkan karena tanpa minyak, tanpa deep frying dan lain-lain. Itu aja tambahan dari gue yang kali aja pengalamannya berbeda dengan Nopai, tapi gue tahu dia cinta banget sih sama air fryernya, dan gue pun begitu. Oke, beauty produk pertama yang akan gue review adalah dari L'Occitane. Ini namanya Intensive Hand Balm. Kelihatan nggak ya? Gue nggak tahu nih kira-kiranya karena syuting sendiri. Ini tuh bedanya sama yang lain apa?
shea butternya tuh 25%. Jadi biasanya tuh kalau di produknya L'Occitane yang mengandung shea butter, itu tuh ada percentage dari kandungan si shea butternya. Setahu gue sih 25% ini salah satu yang lumayan paling tinggi. Makanya tulisannya juga Intensive Hand Balm for Very Dry Skin. Biasanya sih kalau lagi di Jakarta kayak gini, kondisi normal, gue nggak suka sih pakai hand balm ini. Kenapa? Karena lengket banget. Biasanya gue demen pakai ini kalau misalnya kondisinya kulit gue lagi kering banget, atau gue lagi travel ke negara yang kering, kayak lagi musim dingin atau winter gitu. Nah itu memang menolong banget sih. Nah cuman sekarang karena kondisinya lagi work from home, dimana juga kayak jadi punya kebiasaan yang sering banget cuci tangan. Satu itu, meskipun karena gue kebanyakan selalu di rumah, jadi gue jarang banget pakai hand sanitizer sebenarnya, tapi lumayan sering cuci tangan. Terus di work from home ini gue juga minta mbak gue work from home, jadi mbak gue nggak kerja supaya ada physical distancing juga. Jadi gue melakukan pekerjaan rumah ya kayak cuci piring dan segala macam. Jadi otomatis tangan gue jauh lebih cepat kering dan lebih kering dari biasanya. Jadi akhirnya sekarang gue pakai ini tiap malam pas udah mau tidur, udah matiin lampu, udah apa, gue pakai terus tidur. Karena kalau enggak bener-bener lengket banget. Dan ternyata ya lumayan nolong lah, sama sekali nggak ada cracking, sama sekali nggak kering. Meskipun kadang-kadang ada rasa kering sih. Jadi oke banget nih buat yang sekarang lagi over banget keringnya karena keseringan cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Produk kedua yang akan favorit gue di bulan April ini adalah dari Mahari Skincare. Ini tuh Sublime Sun Defense. Lihat contekan sebentar. SPF 50 PA++. Ini adalah botol ketiga. Jadi nggak mungkin lah ya nggak suka kalau misalnya gue sampai pakai 3 botol. Jadi selama work from home ini gue tetap pakai sunscreen setiap hari. Dan hampir setiap hari juga gue memang akan make up lengkap, mau itu ada konkol ataupun nggak ada konkol. Weekend kadang-kadang make up atau nggak make up, tapi gue selalu pakai sunscreen. Nah, si sunscreen dari Maharis ini teksturnya tuh nggak kental banget, tapi juga ya nggak cair banget. Kalau dipakai tuh awalnya akan ada kayak white cast, tapi akan dengan cepat beberapa detik menyerap ke kulit. Abis itu agak-agak lengket dikit, tapi itu yang gue suka karena akhirnya jadi berfungsi sebagai primer juga. Jadi gue kalau pakai sunscreen ini, ya selain memang untuk protection, jadi gue udah gak usah pakai primer lagi, gue langsung pakai foundation. Karena lumayan ngeset si foundation itu jadi kayak primer gitu, nge-keep. Jadi that's why kenapa gue suka banget. Karena abis itu juga tidak mempengaruhi si make upnya, kemudian jadi oxidize atau apa, sama sekali enggak. Jadi benar-benar ini salah satu sunscreen favorit gue. Kulit gue itu kan acne prone, jadi gampang banget jerawatan. Ini juga sunscreen yang aman untuk kulit gue yang gampang banget jerawatan. Oke, dan ini juga isinya udah tinggal dikit. Mungkin akan segera beli botol keempat. Oke, produk beauty berikutnya yang akan merupakan favorit gue di bulan ini dia. Hair dryer dari Dyson. Namanya tuh Supersonic Hair Dryer. Kebetulan yang gue punya adalah warna putih. Dia tuh kalau nggak salah ada beberapa limited edition yang warnanya ada pink, terus juga ada biru. Gue kurang hafal sih. Cuman waktu itu pas gue beli adanya putih, jadi gue beli yang putih. Terus gue udah punya ini sekitar hampir setahun kayaknya. Terus sebenarnya gini, kalau di kondisi normal sebelum work from home ini, gue tuh sebenarnya anak salon banget. Jadi hampir dalam seminggu tuh 2 atau 3 kali gue pasti akan cuci blow ke salon. Terus ngapain gue beli hair dryer ini? Ya kan sekali di rumah juga kan, jadi tetap perlu. Oke. Nah cuman dalam kondisi sebulan ini work from home dan kemudian kan mesti ada physical distancing, gak mungkin dong gue ke salon gitu kan. Bahkan ini rambut aja kayaknya udah panjang banget, udah gatel, pengen di trim sedikit. Cuman ditahan-tahanin aja deh ya. Nah untung gue punya si Dyson hair dryer ini. Oke, gue buka contekannya. Nah, klaimnya dari si Dyson ini, keringnya lebih cepat, lebih smooth 75%, shine-nya 132%, dan decrease freeze sampai 61%. Gimana? Bener nggak? Gue tuh sebelum pakai Dyson ini, gue pakai ada satu hair dryer yang cukup besar dan wattnya gede. Gue tuh seneng yang wattnya gede karena ya di pikiran gue lebih cepat keringnya. Nah tapi semakin wattnya gede dan si hair dryernya gede itu tuh berat banget kan hair dryernya.
Nah ini tuh jauh lebih ringan dari hair dryer gue yang sebelumnya. Terus dia juga ngeklaim kan suaranya nggak sekenceng hair dryer yang lain. Cuman menurut gue ya tetap ada suara hair dryer lah, tapi memang jauh lebih mendingan dibandingin hair dryer lain sih suaranya. Nah juga karena nggak terlalu berat, gue jadi lebih tahan sih ngeblownya gitu, jadi lebih tahan megangnya gitu. Dan mungkin setelah sebulan latihan lumayan juga ya. Sekarang kan gue jadi seminggu 2-3 kali ya gue akan cuci blow sendiri di rumah, keramas, terus ya ngeblow sendiri. Apalagi kalau misalnya gue ada seminggu sekali tuh biasanya gue ke supermarket, sorenya atau malamnya gue pasti keramas gitu kan. Yang gue rasain itu satu, emang keringnya jauh lebih cepat daripada hair dryer gue yang sebelumnya, yang pada wattnya 2000, kalau nggak salah ini cuma 1400, 1600 ya, gue mesti cek lagi sih. Terus dia juga nggak ada kayak kawat, jadi nggak ada rambut-rambut nyangkut di sini. Sama dia kayaknya sih ini cuma dikasih 3 kepalanya, meskipun dia tuh ada kepala-kepala yang lain, atau di boxnya masih ada yang lain, nggak tau deh, gue males bongkar boxnya, jadi kayak gue keluarin sih cuman ini. Nah ini tuh enaknya, ininya tuh cuman kayak magnet gitu loh, jadi masang sama ininya tuh enak banget. Tuh, cuman dipasang kayak gitu, dibuka lagi. Yang paling sering gue pakai adalah yang ini, lumayan kan, langsung ngeblow sendiri ya, nggak jelek-jelek amat. Dan emang setelah sebulan ya lumayan lah belajar beberapa trik gitu kan. Terus yang satu sih yang tadi dia ini kan decrease the frizz, itu tuh bener-bener berasa banget gitu. Biasa kan kalau pakai hair dryer kalau pengen rapi tuh mesti dibagi per section gitu. Nah itu tuh gue suka males bagi per section, buka jepitan gitu supaya ya nggak nyampur-nyampur. Nah, kalau yang ini tuh gue nggak pernah pakai jepit-jepit, gue langsung aja keringin-keringin, dan bahkan sebanyak ini pun gue tarik dia tetap ngeset sih kalau menurut gue. Jadi worth it apa enggak? Worth it sih menurut gue. Apalagi setelah gue cobain selama sebulan ini secara intensif. Bahkan sekarang kayaknya dia ada beberapa produk rambut lainnya yang baru. Apakah gue akan coba atau enggak? Mungkin tergantung berapa lama work from home ini. Tada! Tiba-tiba ada barang segede gini ya di meja ini. Jadi ini dia produk non beauty yang merupakan favorite gue selama bulan April nih. Bekerja keras deh pokoknya nih alat untuk gue selama work from home ini. Jadi ini adalah Philips Air Fryer. Ini gue tipe yang HD9623 atau Viva Collection. Gue beli pas baru beberapa hari work from home. Jadi ceritanya gini, gue itu selama ini nggak pernah masak. Sama sekali nggak masak. Nggak sama sekali sih, hampir nggak lah ya. Paling kayak goreng telur, masak nasi di rice cooker. Kenapa? Karena gue kan tinggal di apartemen. Jadi kalau masak yang sesuatu sifatnya kayak ngegoreng, deep fried, yang bau-bau gitu tuh nggak enak banget gitu loh. Jadi bau apartemennya itu kayak pengap aja dan bau makanan kan. Terus nanti gorden, sofa, semua ikut jadi bau. Males kan bersihinnya. Jadi gue tuh selalu melimitasi yang bisa dimasak di rumah adalah yang bisa masuk microwave, pokoknya yang kalau itu cuma rebus-rebus, atau yang cuma tumis-tumis saja yang sebentar banget. Jadi nggak pernah tuh yang namanya deep fried atau segala macam tuh nggak pernah. Nah tapi kan selama work from home ini gue sih sebenarnya masih beli dari Gojek. Oh ya, ini saking jarangnya gue masak ya. Kalian tahu nggak kalau tabung gas itu ada expiry date-nya? Jadi bukan gasnya ya, tapi tabung gasnya. Nah tabung gas itu setiap 5 tahun itu tuh akan ditarik oleh Pertamina untuk diuji kelayakannya. Nah kalau misalnya udah nggak layak, gue nggak tahu sih dibenerin atau apa, ya pokoknya akan ditarik. Terus yang akan beredar di pasaran itu adalah yang masih dianggap layak gitu. Jadi gue pernah tuh lewatin masa itu mungkin kayak 3-4 tahun itu gas nggak habis-habis, tapi tabung gasnya tuh udah dianggap nggak layak, jadi ada expiry date di tabung gasnya. Silakan kalian cek ya. Sampai kayak gitu tuh saking jarangnya gue masak. Gue jadi balik lagi selama work from home ini gue sebenarnya masih beli makanan dari Gojek, lewat GoFood maksudnya. Dan sekarang kan juga banyak kayaknya yang bisnis-bisnis makanan mungkin perlu kita bantu ya, karena lumayan kehit cukup gede gara-gara si pandemik ini. Jadi gue tuh dalam sehari, tapi kan mesti mikirin makan 2-3 kali kan. Jadi biasanya kalau makan pagi sih ya simple lah. Biasa kadang-kadang juga gue cuman kopi doang sih kalau pagi, sama cookies mungkin 1-2 atau buah. Nah terus kalau siang biasanya gue tetap masih beli tuh dari luar. Nah begitu malam udah males kan beli-beli lagi. Jadi biasanya gue berusaha cari makanan. Nah ini tuh berguna banget. Gue nggak peduli deh, pokoknya makanan apa aja gue akan masukin ke si air fryer ini. Ini sih, cuman ngebuka kayak gini, cemplung,
terus kita atur suhunya di sini, suhunya di sini, terus ya udah mau berapa menit dinyalainnya. Jadi gue tuh udah di sini tuh udah masak apa aja, steak, empek-empek sampai jadi kering, enak banget. Terus habis itu bakso goreng, bakwan jagung, perkedel, ayam sih ya udah pasti, kentang goreng ya udah pasti, ayam. Terus habis itu salmon tuh gue marinate. Jadi semua makan tuh biasa gue marinate dulu tuh. Salmon tuh gue marinate pakai saus teriyaki, kasih bawang dikit, terus gue marinate lah kira-kira 20 menit, terus gue taruh aja di sini 10 menit, 15 menit, kelar. Cuma ditutup udah. Tahu, tempe, apa lagi yang udah gue coba ya? Banyak banget deh, pokoknya setiap hari ada aja makanan yang masuk ke sini. Oh iya, bahkan kalau pagi pun gue nge-toast roti pakai ini karena gue nggak punya toaster. Jadi udah rotinya gue masukin sini, terus keluar udah kering kayak toast. Bagusnya lagi kan, gue sih sebenarnya pas beli ini cuma ngitungin practicality aja dan nggak ada bau, terus nggak ada asap kemana-mana, nggak kotor gitu kan, minyak kemana-mana dan lengket semua dapur. Pakai ini kan udah beres. Nah, tapi ternyata keuntungan lainnya adalah semua makanan tuh jadi less fat kan. Itu untungnya. Tapi sih sebenarnya kiloan gue tetap naik sih karena emang makannya jauh lebih banyak dan kayak geraknya lebih sedikit dari normal day. Jadi ya itu deh, pokoknya kenapa gue suka banget, karena ini benar-benar menolong gue banget dengan makanan-makanan simple. Dan katanya sih ini juga bisa bikin muffin, bisa sedikit baking-baking yang mungkin kayak muffin-muffin gitu. Kapan-kapan deh gue coba. Mana tahu kan berhasil kan, padahal gue nggak tahu tuh, nggak pernah baking sama sekali gitu. Dan yang pasti sih steak sih tetap enak banget sih dimasak di sini, lumayan kan. Oke, jadi sekian video gue kali ini tentang favorite product di bulan April. Semoga memberi inspirasi, dan kalau ternyata kalian ikutan beli juga tag gue ya. Itu aja sih sharingnya kali ini. Kalau kalian apa produk-produk yang selama work from home ini selalu dipakai? Kalau produknya produk beauty, please share it juga di Female Daily App. Tapi kalau non beauty silahkan share di komen, karena siapa tahu gue juga bisa ikutan beli, pakai, dan ngerasain juga manfaatnya. Itu dulu, thank you for watching. Sampai ketemu di video work from home series berikutnya. Thank you for watching. Bye. Bye.